Selamat pagi mahasiswa sekalian. Silakan Anda bergabung untuk segera kita mulai perkuliahan pertemuan ke-9 hari ini. Baik, saya mulai aja ya. Untuk materi kita hari ini, kita membahas tentang istilahnya quality of service. Ya. Quality of service ini, untuk lebih jelas, saya mau menampilkan sebuah jurnal ya, yang membahas tentang quality of service. Nah, ini ya. Jadi di sini ada sebuah jurnal yang sudah dipublikasi. Penulisnya Angelina Dwi dan kawan-kawan ya. Judulnya Analisis Kualitas Layanan Video Live Streaming pada Jaringan Lokal Universitas Telkom, Quality of Service Analysis for Living Live Streaming ya. Jadi analisis kualitas layanan ya, atau quality of service. Ini yang akan kita diskusikan ya. Nah, ini sebenarnya sedikit banyak sudah kita diskusikan minggu yang lalu ya. Coba ini saya expose. Ini ya. Jadi streaming adalah salah satu bentuk teknologi yang memperkenalkan file digunakan secara langsung tanpa menggunakan selesainya unggahan atau download dan berlangsung secara kontinu tanpa interupsi ya. Nah, ini yang saya lakukan ini adalah streaming ya. Kemudian untuk mengaplikasikan video streaming ke dalam jaringan diperlukan pertama-tama adalah mengkalkulasi bandwidth ya. Ini sudah kita diskusikan kemarin ya. Jadi kalau melakukan streaming atau video itu ada istilahnya frame per detik. Nah, untuk frame per detik kita mesti mengatur berapa lebar data yang bisa diakses ya. Jadi kalau lebar datanya itu kita menggunakan internet itu biasanya bit per second ya. Nah, kalau kecil ya jangan menggunakan video karena akan putus-putus ya. Jadi bandwidthnya harus besar. Kemudian ini ada hubungannya dengan bandwidth dan kecepatan akses ya. Karena nanti ada hubungannya dengan transmisi data. Kemudian bandwidth merupakan parameter penting untuk streaming di dalam jaringan. Makin besar bandwidth yang tersedia, maka makin baik kualitas video ditampilkan ya. Jadi kalau bit per secondnya itu, bps-nya itu besar, maka video yang tampil akan kualitasnya bagus ya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebutuhan bandwidth untuk layanan video streaming. Nah, ini yang mau dibahas di jurnal ini ya. Baik, saya lanjutkan ke topik yang lain.
metode ya, metode yang digunakan untuk mengetahui streaming ini ya. Jadi teknologi video streaming ada bandwidth ya. Kemudian ada lagi waktu tunda ya, bentar. Transfer video real time ya. Ini atau coba ini saya lanjutkan lagi di bawah. Nah, ini aja dulu frame rate video. Nah, ini juga kita sudah bahas kemarin. Jadi video merupakan gabungan gambar kembar mati atau istilahnya itu freeze ya, gambar yang diam istilahnya, yang dibaca berurutan dalam suatu waktu dengan kecepatan tertentu. Kita sudah bahas kecepatannya adalah 30 frame per detik ya. Ya, ini istilahnya frame per second. Nah, ini juga dibahas sama dengan kita pelajari, yaitu untuk televisi kira-kira memiliki frame rate sebesar 30 fps atau 30 frame per detik ya. Nah, ini kita akan terhubung dengan bagian yang namanya delay atau waktu tunda ya. Delay adalah total waktu yang dibutuhkan paket untuk menempuh jarak dari asal pengiriman ke tujuan ya. Delay dari pengirim ke penerima pada dasarnya tersusun atas hardware latensi. Nah, ini ya, latensi, delay akses dan delay transmisi. Nah, delay yang paling sering dialami oleh traffic yang lewat adalah delay transmisi. Nah, ini yang akan berhubungan ya. Jadi yang berhubungan dengan QoS atau quality of service adalah ini. Jadi fokus kita di sini. Ya. Jadi yang paling sering terjadi istilahnya quality of service itu adalah waktu tunda. Ya, jadi seperti saya streaming ini sebenarnya ada waktu tunda. Ya, jadi saat saya bicara maka ada waktu tunda saat saya bicara hingga sampai ke Anda mendengar, itu ada waktu tundanya. Nah, baik, ini teorinya istilahnya. Sekarang topologinya. Topologinya ini menggunakan local area network ya. Ada bus, ada star, ya, ada ring. Nah, yang digunakan di sini adalah star. Ya, ada server, ada beberapa klien yang terhubung melalui switch hub. Ya. Jadi dalam eksperimen di jurnal ini ada server, ada 3 klien. Gitu. Nah, sekarang kita ingin lihat hasilnya ya, hasilnya. Coba ini saya perbesar. Nah, ini ya. Jadi grafik nilai delta skenario 1. Di sini terlihat bahwa klien 1, 2 ini dieksperimen menggunakan 15 frame per detik. Ya, ini 15 frame per detik. Lalu waktu tundanya kurang lebih 30 milisecond. Namun bila frame per detiknya itu dinaikkan 2 kali lipat, yaitu 30 frame per detik, ternyata waktu tundanya lebih sedikit. Ya. Ini kurang lebih 5 milisecond. Jadi kesimpulannya untuk sementara, kalau ingin latensi atau keterlambatan itu diperkecil, maka solusinya adalah dengan meningkatkan frame per detiknya.
Nah, ini hasil eksperimen di jurnal ini ya. Kemudian yang kedua, nah ini klien 1 sampai 2 ini ada hasil eksperimen ya. Jadi bitrate-nya atau kecepatan aksesnya ya. Ini kbps, ini kecepatan aksesnya ya. Kalau bandwidth-nya itu 50 megabit per second ya. Lalu bitrate-nya ya, itu kecepatan akses per detiknya itu saya ambil yang paling kanan aja, yaitu bitrate-nya kita ambil yang paling besar 256 kbps ya. Nah, kalau bandwidth-nya ini 50 megabit per second, itu waktu tundanya 143 ya. Nilai deltanya ini berarti detik ini ya. Nah, bila bandwidthnya diperbesar sampai 75 megabit per second, ternyata waktu tundanya berkurang ya. Jadi kalau Anda lihat di sini grafiknya ya, ini kalau diperbesar megabit per secondnya ya, ini kalau warna yang ini ya, ini ternyata berkurang ya. Jadi kalau 75 bit per second ya, ini 141 memang nggak terlalu banyak ya, tapi sudah berkurang. Jadi 143 ke 141. Jadi memperbesar bandwidth itu juga mempengaruhi atau mengurangi latensi atau keterlambatan dan akan meningkatkan quality of service-nya, atau dengan meningkatkan kecepatan gambar dalam mengambil gambar per detiknya ya, meningkatkan frame per detiknya, itu juga akan mengurangi latensi atau meningkatkan quality of service. Nah, itu ya. Jadi dalam kualitas melakukan streaming itu peran utama adalah kecepatan aksesnya ya. Jadi kalau kecepatan aksesnya tinggi, maka kualitas streamingnya akan lebih bagus. Nah, itu ya. Baik, saya kira gambarannya sudah cukup ya. Sekarang saya mau masuk ke materi kita hari ini. Nah, ini topik kita hari ini adalah quality of service ya. Baik, kita masuk ke materi aja. Nah, ini quality of service atau QoS ya. Quality of service merupakan mekanisme jaringan yang memungkinkan aplikasi-aplikasi atau layanan dapat beroperasi sesuai dengan yang diharapkan. Ya, pengertiannya kalau streaming itu tidak putus-putus lah gitu, atau tidak terjadi buffering ya. Nah, itu. Jadi teknologi quality of service adalah teknologi yang memungkinkan administrator jaringan untuk dapat menangani berbagai hal pada lalu lintas aliran paket dari berbagai layanan. Nah, itu ya. Penanganan QoS dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya jaringan secara optimal ya. Kemudian meningkatkan lalu lintas aliran paket dengan berbagai laju kecepatan yang akan membutuhkan kemampuan jaringan melakukan aliran paket pada laju kecepatan tertentu. Nah, ini yang tadi dieksperimenkan di jurnal tadi ya. Jadi meningkatkan frame per detik, misalkan dari 15 frame per detik ke 30 frame per detik, itu akan meningkatkan kualitas gambar. Atau bandwidth-nya ya, megabit per second-nya dinaikkan ya, kecepatan aksesnya dinaikkan, itu juga akan meningkatkan kualitas layanan atau meningkatkan kualitas streaming ya, itu.
Baik, kita lanjut lagi. Nah, quality of service bertujuan untuk menyediakan kualitas layanan untuk kebutuhan dalam jaringan internet protokol. Sebagai contoh, untuk menyediakan bandwidth, variasi waktu tunda di dalam proses transmisi. Nah, quality of service memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut: kelas paket, penanganan kongesti, pengendalian lalu lintas paket untuk membatasi dan mengendalikan pengiriman paket-paket data atau akses data ya. Pengendalian fungsi-fungsi perangkat komunikasi di dalam jaringan IP. Nah, ini pengaturan yang mungkin bisa dilakukan untuk meningkatkan streaming ya, kualitas streaming. Jadi di sini jelas ada kelas paket ya. Berarti kalau kita hubungannya dengan kelas paket ya berarti kalau kita mempunyai paket internet ya kalau mau streaming jangan menggunakan paket internet yang kecepatan kecil ya tentunya. Jadi kita pilih yang kecepatannya aksesnya yang tinggi gitu. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian bisa jadi pengendalian ya, jadi fungsi-fungsi komunikasi data jaringan. Jadi misalkan kita mengatur bandwidth akses saat streaming diperbesar ya, maka itu juga akan meningkatkan kualitas streaming ya. Baik, kita lanjut lagi. Parameter quality of service ya. Pertama, data rate ya. Data rate itu ukuran kecepatan transmisi data, satuannya adalah kilobit per second atau megabit per second. Nah, ini yang tadi juga sudah saya bahas ya, menggunakan jurnal yang tadi kita diskusikan ya. Jadi data rate itu ternyata juga mempengaruhi kualitas streaming dengan cara bagaimana? Dengan cara meningkatkan data rate-nya atau yang semula mungkin paketan 10 Mbps dinaikkan menjadi 20 Mbps misalkan. Wah, itu streamingnya menjadi lebih baik. Kemudian latensi ya, keterlambatan. Waktu maksimum yang dibutuhkan dari transmisi ke penerima yang diukur dengan satuan milidetik. Jadi saat kita misalkan saya streaming ini ya, waktu yang dibutuhkan saat saya berbicara dengan Anda mendengar itu ada waktu tundanya. Nah, itu tentunya waktu tundanya itu akan bisa diperkecil ya, sehingga kualitasnya streamingnya bagus dengan cara data rate-nya dinaikkan. Jadi ada parameter data rate dinaikkan maka latensi akan berkurang ya. Tadi sudah saya bahas ya, coba saya tampilkan lagi. Nah, ini di layar ini ya. Jadi ini frame per detiknya yang dinaikkan ya. Ini. Jadi untuk kecepatan yang sama apabila bandwidth-nya dinaikkan, maka waktu tundanya berkurang. Ya, waktu tundanya berkurang. Jadi bitrate ini kecepatan mengambil data ya. Jadi data rate ya, ukuran kecepatan transmisi ya. Ini kalau bandwidth-nya diperbesar maka waktu tundanya juga semakin berkurang. Kalaupun menggunakan bandwidth yang sama, lalu kita menggunakan bitrate dinaikkan. Jadi ini mestinya pakai mikrotik ya. Bitrate-nya dinaikkan, semula 16 kbps 242, kemudian saat bitrate-nya dinaikkan menjadi 143 ya,
256 maka menjadi turun 143, jadi hampir separuh, ya, hampir separuh. Nah ini ya, jadi meningkatkan kualitas itu bisa menggunakan dengan cara meningkatkan bitrate-nya. Nah ini biasanya dilakukan di mikrotik, ya, mikrotiknya diatur, bitrate-nya dinaikkan. Nah, maka kualitasnya akan jauh lebih bagus, ya. Kualitas streamingnya menjadi lancar, nah, gitu ya. Kualitas streamingnya menjadi bagus. Baik, saya lanjut ke materi. Kemudian ini dalam voice communication kurang dari 50 milisecond, paket loss atau error, ukuran error rate dari transmisi paket data yang diukur dalam persen, ya. Bit loss atau paket hilang yang biasanya dikarenakan buffer yang terbatas, urutan paket yang salah termasuk dalam error rate ini. Lalu ada paket loss, frame dari transmitter ke frame dari receiver. Nah, ini biasanya keputus, ya, kalau misalkan Anda mendengar sebuah atau mengikuti sebuah streaming, tahu-tahu keputus. Nah, itu adalah paket loss. Nah, itu bisa jadi bit rate-nya kurang, ya, atau kecepatan akses datanya juga kurang, ya. Pengertiannya kurang itu di sini. Bit rate-nya kurang tinggi, ya, atau bandwidth-nya juga kurang tinggi. Jadi akhirnya efek yang ditimbulkan adalah salah satunya paket loss, ya. Kita sedang mengikuti streaming, tahu-tahu perpindahannya itu kepotong gitu, ya. Ada suara yang kepotong, itu namanya paket loss. Baik, saya lanjutkan lagi. Protokol multimedia. Pada sistem multimedia terdistribusi dibutuhkan protokol jaringan yang mengaturnya. Tipe jaringan komputer sebagai berikut: area network, ya, local network, jaringan kecepatan tinggi pada suatu lingkungan lokal tertentu; metropolitan area network, ya, jaringan kecepatan tinggi untuk node yang terdistribusi dalam jarak yang jauh, ya. Ada juga wide area network atau WAN, komunikasi untuk jarak yang sangat jauh. Ada juga wireless network, peralatan end user untuk mengakses jaringan dengan menggunakan transmisi radio pendek atau sedang. Ya, jadi seperti yang saya lakukan ini adalah wide area network, ya. Saya streaming di kampus, Anda mendengar di rumah, nah itu komunikasi jarak yang sangat jauh, ya. Dan lebih cenderung menggunakan wireless network, ya. Jadi peralatan end user untuk mengakses jaringan dengan menggunakan transmisi radio. Ini kebetulan saya menggunakan seluler, ya. Nah ini berarti salah satu implementasi dari wireless network dalam area yang luas, ya. Jadi wide area network atau WAN dan menggunakan wireless network. Nah ini rawan sekali apa yang kita lakukan ini, ya, rawan sekali waktu tunda, rawan sekali paket loss, ya, rawan sekali latensi. Nah, makanya ini yang kita sedang lakukan ini perlu kita pelajari, ya, kita pahami. Baik, kita lanjut lagi. Nah, ini protokol multimedia, ya. Ada LAN, ada WAN, ada MAN, ada wireless LAN. Nah ini yang kita gunakan, wireless WAN, ya. Jadi wide area network dan menggunakan wireless. Yang saya gunakan adalah menggunakan seluler, ya. Jadi kalau disimpulkan apa yang kita lakukan saat ini, ya, saya misalkan streaming seperti ini menggunakan wireless wide area network. Ini rawan sekali loss data, rawan sekali latensi, ya. Dan yang utama adalah kecepatan data. Makanya paket datanya harus bagus, ya, dan tidak ada error, tidak ada trouble. Jadi kalau misalkan wirelessnya bermasalah, ya, mungkin trouble karena cuaca, karena menggunakan wireless, ya. Jadi kalau wireless itu rawan sekali kalau
pada saat ada gangguan cuaca. Nah itu bisa menimbulkan latensi, keterlambatan, bisa menimbulkan loss, ya, paket loss. Ya, jadi tahu-tahu keputus, ya, kalimatnya kepada yang terhormat langsung kepada terhormat, nah, misalkan gitu. Jadi ada yang kepotong lah, itu namanya paket loss. Nah, dengan demikian, kalau pun terjadi, kita menjadi berpikir positif, ya. Misalkan saat nanti saya streaming ternyata ada paket loss, ya, mesti Anda pahami, oh ini terjadi karena problem di paket data, gitu ya. Baik, saya kira itu yang bisa kita diskusikan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan bila ada pertanyaan Anda bisa sampaikan di Zoom, ataupun Anda bisa sampaikan di grup, ya, grup WA kita. Baik, mungkin itu. Kalau ada yang ditanyakan, silakan menulis di chatting. Saya tunggu sebentar. Baik, saya kira kalaupun ada pertanyaan mungkin bisa Anda tulis atau Anda sampaikan di grup, ya, grup ya kita. Baik, saya kira cukup, ya. Saya cukupkan sekian di perkuliahan hari ini. Jaga kesehatan. Selamat pagi, sekian dan terima kasih.